Halo, selamat sore. Kali ini ada berita dari Medan, Sumatera Utara. Dua YouTuber ditangkap. Dua YouTuber ditangkap di Medan usai bikin video polisi nunggak pajak. Yakni YouTuber asal Medan, Benny Hasibuan, dengan akun YouTube-nya seperti yang ada di foto yang saya screenshot, Benny Edward dan Joniar Nainggolan dengan akun Joniar News Pekan seperti yang ada yang saya foto, ditangkap polisi. Alasannya adalah diamankan terkait video yang diunggah oleh keduanya terkait pajak kendaraan. Ya benar, ada dua orang YouTuber yang diamankan, kata Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasa Tobing kepada wartawan Rabu 19 Agustus 2020. Dalam video yang dibuat oleh kedua YouTuber itu terungkap bahwa kendaraan dengan plat nomor pribadi yang digunakan oleh petugas kepolisian banyak yang menunggak pajak. Setelah dicek melalui fitur yang disediakan oleh salah satu provider seluler di Indonesia. Seperti yang terekam dalam video, satu unit sepeda motor berjenis Matic yang digunakan oleh polisi lalu lintas terbukti harus membayar pajak sebesar Rp2.167.150. Polisi tersebut mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. Video tersebut direkam keduanya di seputaran kantor Samsat Polda Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, sekitar awal Agustus 2020. Korban yang merasa keberatan setelah melihat postingan video tersebut lalu membuat laporan ke Polrestabes Medan Selasa 12 Agustus 2020. Penyidik melakukan gelar perkara untuk kemudian menetapkan status tersangka terhadap keduanya, tutur Martuasa. Keduanya diduga melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2016 dan atau pasal 45A ayat 1 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sub pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Berita ini berasal dari 100kpj.com, yakni websitenya fifa.com, pemirsa. Dengan masalah yang sama bahwa sudah menunggak pajak, oknum polisi mengendarai motor tak bawa STNK Senin 27 Juli 2020. Oknum petugas polisi lalu lintas di Medan, Sumatera Utara menjadi sorotan karena kendaraan dengan plat nomor pribadi yang digunakan oleh petugas banyak yang ditemukan menunggak pajak dan setelah dicek platnya nomornya tidak diketahui. Fakta tersebut diungkap oleh channel YouTube Benny Edward. Dalam video yang diunggahnya terungkap bahwa kendaraan dengan plat nomor pribadi yang digunakan oleh petugas kepolisian banyak yang menunggak pajak setelah dicek melalui fitur yang disediakan oleh salah satu provider seluler di Indonesia. Seperti yang terekam dalam video, satu unit sepeda motor berjenis Matic yang digunakan oleh polisi lalu lintas terbukti harus membayar pajak sebesar Rp2.167.150. Polisi tersebut mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. Uniknya, ketika oknum polisi tersebut mengakui bahwa itu adalah motor miliknya, dua warga tersebut ingin melihat surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK supaya clear memang gak ada masalah pajak atau bukan bodong. Bisa nggak Bapak tunjukin STNK-nya, ungkap salah satu seorang warga yang dikutip dalam video.
Menanggapi pertanyaan tersebut, oknum polisi tersebut malah menyuruh kedua warga tersebut datang ke polsek. Kamu datang saja ke kantor ke polsek, Bang. Kalau abang keberatan datang ke kantor saya ke polsek, saya mau serah terima lagi, piket lagi, Bang, bilang oknum polisi tersebut. Setelah dijelaskan dengan memberikan barang bukti yang tercantum pada fitur salah satu provider seluler, motor tersebut diprediksi tidak membayar pajak selama 4 atau 5 tahun. Kalau ini memang motor Bapak, harusnya kan tidak ada kendala untuk membayar pajak, ungkap warga. Kedua oknum polisi tersebut tetap meminta kedua warga untuk mendatangi polsek. Konyolnya, polisi tersebut menjelaskan bahwa SNK motor tersebut ada di polsek. Masyarakat harus bawa loh, Pak. Abang sering menindak masyarakat yang enggak bawa STNK, abang sendiri enggak bawa. Gimana Bapak? Bawa motor tapi enggak ada STNK, beber dua warga tersebut yang juga seorang YouTuber. Merasa tersudut, polisi tersebut malah melontarkan komentar yang justru malah tidak sesuai dengan keterangannya di awal. Oknum tersebut mengaku bahwa motor tersebut adalah milik kakaknya dan tetap meminta kedua warga tersebut untuk mendatangi polsek. Biasanya kan seperti itu kan? Tidak ada SNK, tidak bisa menunjukkan SNK motor ini, jangan Bapak bawa lagi dong. Kalau motor ini Bapak bawa lagi berarti Bapak salah lagi, jelas warga. Lucunya polisi tersebut menanyakan, nanti kalau saya ditanya abang saya bagaimana? Kalau saya tidak pakai kereta atau sepeda motor naik odong-odong. Ungkap polisi yang tetap meminta kedua warga tersebut untuk mendatangi polsek dan tetap mengendarai sepeda motornya. Padahal salah satu warga bersedia untuk memesankan ojek atau taksi online. Wow, pemirsa. Nah, seperti ini channel YouTube dari Benny Edward, Tapikor, tim anti pungli dan korupsi. Ini channel YouTube-nya sangat bagus kalau menurut saya ya. Channel YouTube-nya ini dia berani mengungkap hal-hal yang dianggap masih tanda kutip kontroversi di masyarakat pemirsa. Dan dia berani untuk menindak polisi-polisi nakal pemirsa. Wow. Benny Edward, subscribernya sudah ada 672.000 subscriber pemirsa. Dan ini bagus banget channel YouTube-nya. Kalau menurut saya sudah nonton yang video yang pertama itu, korban menjerit dipungli 500.000 di pos lantas Dolu. Wow, itu saya sudah nonton. Dan kalau Junior News Pekan ini belum sempat saya tonton pemirsa. Subscribernya sudah bagus pemirsa, sudah 115.000 subscriber. Dan ini bagus juga, bagus banget ini karena dia yang satu upload di YouTube-nya, yang satu upload di YouTube-nya lagi. Dan kontennya hampir sama pemirsa tentang tindakan-tindakan pungli yang dilakukan oleh masyarakat pemirsa. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas pemirsa. Dan ini juga punya Facebook pemirsa. Tunggu ya, saya kasih tahu Facebooknya Benny Edward pemirsa. Benny. Kita cari dulu. Ini sudah muncul Benny Edward, berarti sudah terkenal dia pemirsa. Tuh. Sudah banyak pemirsa. Ini sudah Benny Edward 2,8 ribu. Seorang jurnalis pemirsa. Wow. Seperti ini pemirsa channel YouTube beliau. Sangat bagus pemirsa. Kalau menurut saya ya. Tunggu dulu, mana lagi itu yang ada yang terbaru pemirsa yang videonya. Ini kok 11 Januari ya. Banyak YouTube-nya seperti ini pemirsa, YouTube-nya.
Instagram Benny Edward. Benny Edward. Ini kali ya. Ini kah? Ada yang terbaru pemirsa. Ada terbaru, tunggu dulu ya. Ini ada nomor WA-nya pemirsa. Oh ini, parah sekali oknum yang ada di pos lantas Dolu. Hari ini ada salah seorang korban yang berhasil kami minta keterangannya. Ternyata baru kena pungli 500.000 pemirsa. Wow. Dan terpaksa ambil uang ke ATM berboncengan dengan salah seorang oknum. Wow. Dan uang 500.000 langsung diserahkan di ATM. Korban ini tidak punya uang cukup, karena itu diarahkan untuk ambil uang ke ATM untuk membayar pungli ke oknum. Wow. Mohon atensi Bapak Kapolda untuk menindak tegas oknum yang melakukan pungli karena sudah mencoreng nama baik institusi. Banyak laporan korban dan menginformasikan modus dilakukan sama. Bahkan korban dipaksa ke ATM untuk ambil uang dan menggadaikan handphone demi menyerahkan uang pungli ke oknum. Instagramnya @benny_edwardo atau @benny_edward. FB Benny Edward, huruf kecil, huruf besar, atau huruf kecil semua, Benny Edward Hasibuan. Tim anti pungli. Bisa kirim ke nomor WA-nya yang khususnya ada di daerah Sumatera pemirsa, Medan dan sekitarnya, atau Sumatera Utara di 0813 8959 8414 pemirsa. Wow. Berani banget ya pemirsa. Bagus banget ini pemirsa. Seperti postingan 12 Agustus pemirsa, part 02, hasil sidak mobil bodong di parkiran belakang gedung Ditlantas Polda Sumut dan Samsat Jalan Putri Hijau, Medan. Banyak mobil dengan plat bodong, menunggak pajak, dan plat terblokir ditemukan diduga milik oknum yang terparkir di belakang gedung Ditlantas Polda Sumut. Selain itu, kami juga menemukan mobil Honda HR-V yang informasinya milik Kasubdit dengan tunggakan pajak hingga 15 jutaan. Wow. Padahal oknum tersebut sehari-harinya berkantor di lingkungan Samsat, tapi kenapa tidak bayar pajak? Wow, pemirsa. Masyarakat diminta taat bayar pajak jauh-jauh dari pagi. Kadang harus antri hingga gerbang buka, tapi oknum yang sehari-harinya berkantor di sana, tapi mobilnya sendiri menunggak pajak sekian lama. Atau ada dugaan juga kalau mobil yang digunakan oknum bukan mobilnya, dan diduga BB yang digunakan seperti kasus yang baru-baru ini berhasil kami ungkap. Wow. Seperti ini videonya pemirsa. Wow. Wow, pemirsa, seperti itulah pemirsa. Seperti postingan Bang Benny Edward tanggal 12 Agustus. Selasa 11 Agustus 2020 pukul 7 pagi, menindaklanjuti masih banyak ditemukan oknum yang menggunakan plat bodong. Pagi ini kami menelusuri parkiran di belakang gedung Ditlantas Polda Sumut dan Samsat Medan Utara Jalan Putri Hijau Medan. Diduga merupakan parkiran oknum Polantas yang bertugas di sana. Ditemukan banyak mobil yang menggunakan plat bodong ataupun yang sudah nunggak pajak bertahun-tahun hingga puluhan juta. Bahkan mobil Fortuner yang akan keluar dari Ditlantas Polda Sumut juga ketika dicek platnya tidak ditemukan di database Samsat menggunakan website e-Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tuh ya.
di mana bisa juga menggunakan USSD bintang 368 bintang 117 pagar yang merupakan MOU antara Polda Sumatera Utara dengan provider Telkomsel. Wow, pemirsa yang mau ke tim Anti Pungli bisa kirim ke WA-nya Bang Benny Edward 0813 8959 8414. Dan dikomentari oleh para netizen di Facebooknya Bang Edward. Dari Alsam, kasihan negara ini, penegak hukum tapi sekaligus pelanggar hukum. Oknum penegak hukum yang begitu mesti ditindak tegas. Wow, oleh Sofia Hardana, nggak malu ya tuh aparat penegak hukum malah melanggar hukum. Kalau lagi razia warga sipil aja modusnya bawa-bawa undang-undang dasar negara. Sedang mereka aja melanggar undang-undang. Wow, gitu ya. Pemirsa. Ini dia fokusnya ke Sumatera, pemirsa. Jadi ke Sumatera, dia di Sumatera Utara dan Pekanbaru juga ada. Bagus ini, saya suka banget channelnya. Channelnya bagus ini, bagus banget. Nanti ya saya subscribe, bagus ini. Oh, ini nomornya pemirsa. Dari tanggal 2 Agustus pemirsa. Oleh akun tim Anti Pungli. Plat motor yang digunakan oknum memiliki nomor BK4188 AFK dan BK4187 AFK dengan bulan dan tahun yang sama. Apa mungkin plat keluar bersamaan beda hanya 1 digit? Wow, pemirsa. Hashtag oknum polisi, hashtag oknum polantas, hashtag polisi Medan, hashtag polantas Medan, hashtag Benny Edward, hashtag Benny Edwardo, hashtag tim anti pungli. Wow, pemirsa. Wow, pemirsa. Oh, yang ini ya. Ini nomor platnya BK4188 AFK. Tuh, seperti yang di foto gitu. Dan BK4187 AFK. Wow, pemirsa. Tuh, BK4187 AFK. Maret 2025 matinya, pemirsa. Videonya bagus ini, pemirsa. Wow, oh polisi takut dengan Bang Benny ya. Tunjuk. Ketika mobil ditinggal, oknum Polantas memotret mobil tim anti pungli sampai 3 kali, bahkan dengan blitz 2 kali. Entah apa maksudnya, apakah untuk dikirimkan ke grup WA oknum, apakah untuk memperingatkan teman-temannya ada Bang Benny di lokasi. Wow, keren. Saya suka channelnya ini, keren banget channelnya. Benny Edward keren banget pemirsa. Love it. Karena menurut yang saya baca tahun lalu itu memang kota Medan itu adalah kota terkorup dari 12 kota di Indonesia yang disurvei oleh Transparency International Indonesia, pemirsa. Wow, keren. Wow, ini keren. Saya baca dulu ya dari awal. Tim anti pungli 2 Agustus.
Hasil investigasi tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 9 pagi di pos polisi Gurindam 7 Jalan Riau, Pekanbaru. Pertama, masih ada pengendara dibawa ke pos seperti penampakan yang terlihat setiap harinya di pos polisi di Pekanbaru. Oh, ini di Pekanbaru, pemirsa. Yang kedua, salah seorang pengendara mengambil uang ke ATM lalu menyerahkan ke oknum karena oknum mengatakan uang tilang boleh titip ke beliau. Wow, surat tilang yang sudah ditulis juga tidak jadi diberikan ke pelanggar. Wow. Yang ketiga, oknum polisi tertangkap kamera menerima pungli sebesar 250.000. Wow. Dan kabur setelah temannya melihat Bang Benny. Wow. Tampaknya oknum kabur dengan terburu-buru dan meninggalkan 2 topi pot lantas, alat tulis, gorengan, 2 botol aqua, sarung lengan. Wow. Wow. Padahal ini bagus loh ya. Kalau bahasa Pauloponya itu cok nak le. Seperti itu pemirsa. Tuh, kita lihat. Tawa. Tuh. Keren banget ini investigasi YouTuber terbaik ini, berani dan cerdasin orangnya pemirsa. Hidup Bang Benny. Kita lihat saja ya teman-teman perkembangannya nanti. Ini seperti apa? Seharusnya ini Bang Benny Edward ini diberikan apresiasi penghargaan, bukannya malah ditangkap atau diintimidasi. Jangan diintimidasi pemirsa. Kita cek lagi yang ke bawahnya. Wow, 25 Juli. Apa jadinya jika Polantas yang biasanya memeriksa kelengkapan surat pengendara tertangkap basah tidak memiliki kelengkapan surat? TAP menilang secara simbolik oknum polisi yang tidak membawa SNK. Semoga Kapolri dan Kapolda Sumut membina anggotanya pemirsa. Wow. Kayaknya dia punya Instagram. Pemirsa, kita cek Instagramnya beliau. Kita cek ya. Kita cek ke Instagramnya Bang Benny. Coba ya kita cek Instagramnya Benny Edward. Dia punya ini Benny Eduardo. Sini. Wow, 74 pengikutnya ada 13,2 pemirsa. Ini pemirsa sudah ada di Instagramnya beliau. Sudah ada pemirsa. Oh, sudah ada yang ini pemirsa. Ataupun, woi mana lo Tong yang punya IG ini kok sudah 2 hari nggak upload. Oh iya. Kawannya itu. Oh iya ya, banyak akun fake pemirsa. Kasih dulu mahasiswa masyarakat. Makan ini secara kita lihat pemirsa. Ya menurut Dedrawis si Benny ngecek pajak kendaraan bukannya pakai aplikasi.
Kalau dianggap bohong seharusnya aplikasinya disalahkan. Wow. Kita lihat pemirsa. Waktu kejadiannya ini adalah Mr. Rizky diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 11.20 TKP Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Korban Johansen Ginting. Kronologis kejadian demikian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16 WIB saksi korban dihubungi oleh M. Saleh Lubis yang sedang bersama dengan Hanafi Tanjung yang sedang melihat YouTube, di mana M. Saleh Lubis yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung mengatakan kepada saksi korban atas nama Johannes Ginting bahwa terdapat akun YouTube Jonier News Pekan yang mengupload video YouTube. Dalam video tersebut terlapor mengatakan bahwa BK 1212JG 3,7 juta nunggak pajak. Berdasarkan video tersebut, saksi korban secara pribadi merasa keberatan karena dikatakan menunggak pajak. Padahal korban rutin membayar pajak tepat waktu, tidak seperti yang disampaikan terlapor dalam video tersebut. Korban kemudian merasa keberatan karena video tersebut telah disebar oleh terlapor tanpa seizin korban dan mengandung unsur berita bohong atau hoax sehingga pelapor merasa dirugikan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya. Berdasarkan laporan polisi, hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk petugas pajak yang menerangkan bahwa korban membayar pajak tepat waktu, juga pemeriksaan saksi ahli bahasa dan ITE dari Universitas Sumatera Utara, penyidik melakukan gelar perkara untuk kemudian menetapkan tersangka. Yang pertama Jonier M. Nainggolan, pemilik Jonier News Pekan, lahir di Medan tanggal 2 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia, Jalan Pelita 4, Gang Serayu nomor 11 Kelurahan Sidorame Barat 2 Kecamatan Medan Perjuangan. Yang kedua Beni Edward HSB Asibuan, lahir di Medan tanggal 11 Mei 1988, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Jalan Karya Gang Cimacan nomor 17 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, diduga melanggar pasal nomor 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2016 dan atau 45A ayat 1 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sub pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ANC. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Ya, silakan tag ke Hotman Paris Official pemirsa. Kita coba cek ke Hotman Paris Hotapea. Supaya Bang Hotman bisa tahu lah ya perkembangan kasus ini.
Kita lihat ya. Kita buka-buka channelnya dari kita lihat. Kita baca-baca dulu ya komen-komen yang ada di Instagram Baini Edward. Ya, di sini posisinya netral juga ya pemirsa. Kita lihat perkembangan kasus ini karena Baini Edward juga ini adalah seorang jurnalis, jadi dia tahu apa yang akan dia lakukan pemirsa. Karena yang direkam juga ada di malah ada ditayangkan di sini di net 86 itu kan, itu juga tidak bagus pemirsa kalau karena banyak yang tidak sesuai dengan fakta juga terkadang. Lucu komennya. Iya, karena ini YouTuber sekaligus wartawan pemirsa, jurnalis. Oh iya, karena sudah banyak polisi dimutasi gara-gara kedua YouTuber ini. Oke pemirsa, kita lihat saja pemirsa. Kita lihat saja perkembangannya nanti ya pemirsa. Bagaimana nasib dari Baini Eduardo dan apa tadi siapa yang satunya? Ya setelah itulah yang kita lihat nanti perkembangannya.